Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal artinya yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Sedangkan dalam konteks ekonomi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi terkait dengan pengaturan pengeluaran negara dan pendapatan negara. Selanjutnya, yang menjalankan kebijakan fiskal yaitu pemerintah melalui presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang terkait lainnya. Adapun tujuan kebijakan fiskal yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja, yang ketiga, menjaga stabilitas harga, dan yang keempat, menciptakan stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama, pengeluaran negara, dan yang kedua, pendapatan negara. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan operasional lainnya, seperti pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ada 4 bentuk pengeluaran negara. Yang pertama, belanja rutin, yang kedua, belanja pembangunan, yang ketiga, subsidi, dan keempat, insentif. Apa itu belanja rutin? Belanja rutin adalah yang terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalnya pembayaran gaji. Terus yang kedua, belanja pembangunan. Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara tidak langsung melalui pemotongan harga. Dan yang keempat yaitu insentif. Insentif adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara langsung, misalnya seperti BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, inilah merupakan 4 bentuk pengeluaran negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerimaan negara. Penerimaan negara adalah berbagai sumber pendapatan negara yang bisa menambah kas negara. Kemudian ada 4 sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Yang kedua, bea cukai. Yang ketiga, penerimaan bukan pajak, dan yang keempat yaitu hutang dan hibah. Sumber penerimaan negara yang pertama tadi yaitu pajak. Pajak adalah bentuk pungutan wajib oleh pemerintah kepada rakyatnya. Selanjutnya, penerimaan negara yang kedua yaitu bea cukai. Bea cukai adalah terdiri dari 2 kata yaitu bea dan cukai. Bea artinya pungutan negara terhadap barang-barang ekspor dan barang impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang khusus, misalnya seperti rokok. Adapun barang yang terkena cukai ada 3. Yang pertama, etanol, contohnya alkohol. Yang kedua, minuman yang di dalamnya terdapat etil alkohol, misalnya minuman keras atau bir. Dan yang ketiga, barang kena cukai itu yaitu hasil tembakau, contohnya rokok. Selanjutnya, bentuk penerimaan negara yang ketiga yaitu penerimaan bukan pajak. Yang dimaksud dengan penerimaan bukan pajak di sini yaitu penerimaan negara yang berasal dari barang sitaan atau denda. Selanjutnya, penerimaan negara yang keempat yaitu hutang dan hibah. Hutang adalah pendapatan negara yang berupa pinjaman dari pihak ketiga.
sedangkan hibah adalah pemberian yang diberikan kepada negara. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan fiskal itu berkenaan dengan pajak. Jadi, apabila pemerintah menaikkan pajak atau menurunkan pajak, tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Misalnya, saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan pajak. Dengan naiknya pajak, otomatis jumlah investasi akan menurun karena tidak ada investor yang mau berinvestasi karena tarif pajak terlalu tinggi. Sementara saat ekonomi memburuk, pemerintah tentu akan menurunkan pajak karena dengan menurunnya pajak maka investasi akan tumbuh karena investor akan banyak berinvestasi, investor akan banyak menanam modalnya. Jadi dengan banyaknya investasi atau dengan tumbuhnya investasi, maka perekonomian negara juga akan semakin membaik dan negara akan memperoleh penerimaan yang besar karena banyak investor yang mau berinvestasi. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebijakan fiskal. Sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter artinya yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Sedangkan dalam konteks ekonomi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas suatu negara dengan cara pengaturan terhadap jumlah uang beredar. Nah, mengapa pemerintah harus mengatur jumlah uang beredar? Karena dengan banyaknya jumlah uang beredar dalam suatu masyarakat, maka akan terjadi inflasi. Kronologisnya seperti ini. Jika banyak uang beredar, maka tentunya akan banyak uang yang diterima oleh masyarakat. Nah, dengan banyaknya uang yang berada di tangan masyarakat ini, pasti masyarakat akan gemar berbelanja. Nah, dengan banyaknya orang yang mau berbelanja, pasti banyak terjadi permintaan terhadap suatu barang. Jadi akan berpengaruh terhadap harga barang itu sendiri. Jika banyak permintaan, maka harga barang akan naik. Kronologisnya seperti itu. Jika harga barang naik secara terus-menerus dan keseluruhan secara agregat, maka akan terjadi inflasi. Kronologisnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pelaksana kebijakan moneter ini yaitu Bank Sentral atau di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Nah, adapun tujuan kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Selanjutnya yang terakhir yaitu mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga itu penetapan cadangan kas. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia dengan cara mematok nilai suku bunga. Dalam hal ini, penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan ini terkait dengan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, yakni rupiah, terhadap mata uang asing. Selanjutnya, penetapan cadangan kas. Instrumen yang ketiga ini yaitu penetapan cadangan kas. Penetapan cadangan kas merupakan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, BI menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Nah, kita ketahui bahwa kebijakan moneter ini sangat berkaitan dengan suku bunga.
Artinya tinggi rendahnya suku bunga akan berpengaruh terhadap investasi. Apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka otomatis banyak investor yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya investasi ini akan memicu banyaknya produksi yang dilakukan. Jika banyak produksi, maka otomatis membutuhkan juga banyak tenaga kerja, sehingga lowongan pekerjaan juga semakin banyak. Seiring dengan banyaknya lowongan pekerjaan, maka pengangguran juga akan semakin menurun. Jadi kondisi ekonomi akan membaik. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.